Ibu Nur Sam, kemudian Ibu Nurhana, dan Bapak Badli sekeluarga. Mudah-mudahan seluruh kita pada pagi hari ini mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan nikmat serta maghfirahnya, rahmatnya. Sebab insya Allah kita semua berada di acara yang mulia, insya Allah di tempat yang mulia dan bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya kepada Ayahanda Mukarramun para alim ulama. Jadi saya termasuk orang yang masih muda di antara beliau-beliau ini, sehingga dalam kaidah usul fikih masuk di dalam kaidah idza wujidal ma'a batonat tayammum. Jadi saya ini sebenarnya debu yang mesti dipakai tayammum tidak berlaku kalau sudah bertemu air. Sementara di hadapan kita para alim ulama, mereka adalah lautan samudra pengetahuan yang mestinya yang paling pas memberikan tausiah mau'izah hasanah. Tetapi ta'zim, hormat kami kepada al-mukarram guru-guru kami, insyaallah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini sekali lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinukil di dalam kitab Nasihul Ibad, maqalah pertama, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u bil muslimin. Ada dua perkara yang tidak ada lebih baik daripada kedua ini, yaitu pertama al-imanu billah, orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada para malaikatnya, percaya kepada kitab sucinya, dan seterusnya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wan naf'u lil muslim, orang yang mampu memberikan manfaat terhadap saudara muslim lainnya. Kalimat ini disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Jawi, wan naf'u lil muslimin bil mali wa bil jahi bil badani au bil kalami. Memberikan manfaat yang dimaksudkan adalah dengan memberikan harta benda, kalau kemudian kita memiliki kelebihan harta. Yang kedua, dengan kekuasaan orang bisa memberikan manfaat kepada sesamanya, atau dengan tenaganya, atau yang terakhir adalah dengan ucapan dan doa-doanya. Maka hal yang keseluruhannya ini bagian daripada cara kita untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi kehidupan, bagi sesama. Maka apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, para ageniyat kita, para dermawan kita hari ini, terutama rombongan Ibunda Ibu Nur Sam, Bapak Samuri, Ibu Nurhana, adalah bagian daripada proses wan naf'u lil muslimin. Bagaimana memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan umat Islam, bagi kehidupan kemanusiaan, terutama sumbangsi beliau terhadap perkembangan di pondok pesantren Hubbul Quran ini luar biasa. Jadi kami sekali lagi ampun mewakili Sanadal Mukarram Tuan Guru Haji Ahyar Musin mengucapkan luar biasa terima kasih yang tidak terhingga. Jazakumullahu khairan katsiran atas segala bantuannya. Nah, maka inilah proses awal manusia menjadi sempurna, menjadi khairun nas itu ketika ada manfaat yang mampu diberikan bagi kehidupan. Hal-hal yang paling sederhana sekalipun, termasuk menjadi afdalul a'mal, menjadi amalan-amalan yang paling afdal, apalagi sampai mengeluarkan harta benda, sekedar membuat seseorang saudara kita tersenyum, idkhalus surur ila qalbil mu'min, itu adalah afdalul a'mal. Membuat orang lain bahagia, membahagiakan hati saudara-saudara kita yang lain, lebih-lebih hatinya anak-anak yatim, hatinya kaum du'afa, itu bagian daripada afdalul a'mal, bagian daripada keutamaan amal soleh yang insya Allah kita yakin, hakul yakin,
pahalanya pasti akan diterima oleh mereka yang melakukannya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, para penghafal Quran, para pecinta Quran, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk kemudian ada di tengah orang-orang yang baik ini. Kita masih diberikan kesempatan ada pada acara-acara mulia. Kita diberikan kesempatan berkumpul dan bergaul dengan orang-orang mulia, orang yang kemudian mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah orang yang terbaik di antara yang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang kemudian belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka inilah yang kemudian menjadi penopang. Terlebih dengan support yang tadi wan naf'ulil muslimin, ada support. Ada support secara moral, ada support secara materi, ada dukungan bahwa Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahyar Musim tidak sendirian, tetapi ada tokoh-tokoh kita juga yang ada di sini. Ada orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang memberikan restunya, yang memberikan pemikirannya, dan tentu saja ada orang-orang minal aghniya, ada orang-orang dermawan yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengambil faedah dari keberadaan pondok pesantren Hubbul Quran ini, dan insya Allah kita doakan mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal kebaikannya mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, singkat yang sampaikan bahwa fadilah kemudian setelah memberikan wan naf'ulil muslimin ini dalam rangka kita menjalankan tugas masing-masing sebagai khalifah, tugas masing-masing kemanusiaan kita yang pastinya nanti akan menjadi bekal yang paling berharga di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam kehidupan dunia maupun sampai di negeri akhirat. Apa yang tuan-tuan lakukan, berikan sumbang hari ini adalah menjadi amal soleh yang insya Allah tercatat dan akan nanti dirasakan manfaatnya sampai dengan hari kiamat. Sebab inilah harta yang sesungguhnya, yaitu harta yang diinfakkan di jalan Allah dan bagian daripada jihad. Saya teringat betul apa yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malebari dalam kitab Fathul Mu'in ketika beliau membahas tentang jihad. Jadi makna jihad yang sungguhnya bukan sekedar wal qitalu fi sabilillah, tetapi itsbati wujudillah wa iqamati syariatillah, mengajak orang untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa iqamati syariatillah, mengajak diri pribadi seluruh kita untuk menegakkan syariat-syariat Allah. Mendirikan pesantren adalah menegakkan syariat Allah, mendirikan madrasah adalah menegakkan syariat Allah, mendidik baca tulis Al-Quran juga bagian daripada iqamati syariatillah, melanggengkan kalam-kalam Allah itu tercantap di bumi manusia sampai di dalam hati manusia itu sendiri. Itu bagian daripada iqamati syariatillah, itsbati wujudillah wa daf'u dharar ma'sumin, bahkan membantu orang-orang yang tidak mampu, orang baik, memberikan hak kepada mereka orang-orang yang baik, membantunya dengan cara yaitu bil it'ami wal iskani wal itsa wa thamani dawa'i wa ujratut tamrin. Ditulis lengkap di dalam kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malebari. Beliau adalah salah seorang ulama berasal dari provinsi Kerala, India Barat. Menulis itu jauh luar biasa, bahwa kemudian makna jihad tidak harus wan kita. Saudara-saudara kita di Palestina hari ini, mereka wan kita fisabilillah, mereka memang berjihad, mempertahankan nyawa, mempertahankan hidup mereka. Tetapi jihad kita di sini adalah iqamati syariatillah, itsbati wujudillah. Jihad kita adalah menegakkan syariat-syariat Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, dan menghidupkan agama kita dengan kebaikan-kebaikan, menghidupkan ajaran-ajaran agama kita dengan sopan santun, dengan keramah tamah, dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan, dan insya Allah bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para agnia, para donatur kita, antum semua sedang berjihad di jalan Allah bil mal wan naf'u bil mal, memberikan manfaat dengan kelebihan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah
inilah awal daripada rezeki kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan faedahnya insya Allah tidak hanya dirasakan dalam kehidupan dunia tapi juga sampai nanti di negeri akhirat. Sebab amal soleh, shadaqatun jariyah, an ilmu yuntafa'u bihi adalah amal yang akan paling setia menemani manusia sejak dia ada di kehidupan dunianya sampai di alam kuburnya, bahkan nanti sampai di alam akhirat. Maka itulah yang paling setia amal-amal soleh itu. Sebab yang lain tentu saja kita akan mufaraqah, kita akan berpisah dari apapun yang kita cintai. Maka yang paling setia menemani sampai nanti kita di alam kubur, tercatat di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, wa idza adbaran nas, saat semua orang meninggalkan kuburan kita, selesai pemakaman, wa yaqulullahu ta'ala, barulah kemudian kita disambangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya abdi, wahai hambaku, baqaita faridan wahidan wa tarkuka fi zulmatil kubur. Sekarang engkau bagaimana merasakan sendirian dalam keadaan sepi, ditinggalkan oleh semua orang yang engkau cintai dulu selama hidupmu. Hari ini kau sendirian di dalam gelapnya alam kubur itu. Wa ana rabbuka, dan aku Tuhanmu, wa ana arhamuka, aku memberikan kasih sayangku kepadamu. Maka itulah gambaran akhir dari kehidupan kita, jamaah sekalian. Sampai di alam kubur, semua yang kita cintai akan meninggalkan kita. Bahkan sebelum kita masuk kubur sekalipun, begitu meninggal, orang sudah enggan bersama kita. Dan pada akhirnya di alam kubur, amal soleh tadilah yang paling setia mendekati kita. Shadaqatun jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, wa waladun shalih yad'u lahu ba'da mautihi. Maka shadaqatun jariyah adalah yang itu tadi, wa naf'u lil muslimin bil mal. Kemudian al ilmu yuntafa'u bihi, mungkin kita tidak mengajar secara langsung, tetapi dari sumbangsih pemikiran serta materi yang kita berikan, itu yang menghidupkan ilmu pengetahuan, digunakan, dimanfaatkan oleh seluruh anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, belajar tentang ilmu agamanya. Ini bagian juga daripada wanaful muslimin, atau bagian daripada al-ilmu yuntafa'u bihi. Dan yang terakhir, insya Allah kita mungkin anak-anak yang ada di hadapan tuan-tuan sekalian bukan anak kandung, tetapi dia adalah anak agama kita. Dia adalah anak ruh dari perjuangan kita. Maka dia juga termasuk waladun soleh yang insya Allah nanti yad'u ba'da maut, yang akan mendoakan kita setelah meninggal dunia. Dan insya Allah pahala doa-doa mereka, orang-orang yang tulus berada bersama Al-Quran, bersama ayat-ayat Allah, akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir apa yang kita lakukan hari ini janganlah dianggap sesuatu yang sia-sia, tapi memiliki makna yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Termasuk juga ada anak-anak yatim dan kaum duafa yang kita santuni, yang kita berikan bantuan daripadanya. Ini bagian daripada amal soleh yang insya Allah semuanya nanti akan kita terima jazanya. Insya Allah Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang sangat baik, bahkan lebih baik dari apa yang kita lakukan hari ini. Maka sekali lagi adalah yang paling penting dari apa yang kita lakukan, yakni dengan memperbaiki niat kita kembali. Betul-betul apa yang kita lakukan bi ikhlasin niyah, sebagaimana nasihat baginda Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Zar Al-Ghifari, ya Aba Zarin jaddidis safinah, wahai Abu Zar, perbaiki perahumu, fa innal bahra amik, sebab lautan yang akan kita arungi dalam. Maknanya adalah ahsinin niyah, perbaiki niatmu. Maka ini yang menjadi kunci utama amal seorang. Dia akan mendapatkan catatannya di dunia dan mendapatkan pula catatannya di akhirat. Bihusnin niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kemudian kelihatan seperti amalan dunia, tapi karena bihusnin niyah dia tercatat menjadi amalan-amalan akhirat, dan insya Allah akan mendapatkan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami berikan, yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan jadi pelajaran berharga, terutama untuk anak-anak kita, diri kita pribadi masing-masing, bahwa insya Allah seluruh kebaikan yang tuan-tuan, yang puan-puan berikan adalah bermanfaat bagi generasi berikutnya, bermanfaat bagi keberlangsungan penerus agama Islam
bermanfaat bagi pendidikan Al-Quran, bermanfaat bagi kehidupan mereka nanti, yang insya Allah mereka lah yang akan mendoakan kita, mereka lah dari tangan-tangan suci mereka lah akan lahir doa-doa kebaikan bagi kehidupan kita di dunia maupun sampai di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah meridhai apa yang kita lakukan hari ini, dan Allah memberikan rahmat, maghfirah serta barokahnya kepada kita semua, kepada keluarga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.